Engkau yang penuh kuasa. Engkau sanggup melakukan perkara besar. Buat setiap orang percaya, setiap orang mengandalkan kepadamu. Oh ya Rabbas, ya Rabbas, ya Rabbas, janjimu ya dan amin. Ya Rabbas, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah Kau berikan saat ini. Kalau kami kembali bisa berkumpul di tempat rumah-Mu untuk memuji muliakan nama-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami. Layakan kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Roh Kudus serapi kami semua, seluruh jemaat-Mu, terlebih hamba-Mu Tuhan, untuk kami belajar taat akan firman-Mu, untuk dikerjakan, untuk melakukan firman. Terima kasih, kami buka hati kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sungguh waktu yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Kita masuk di bulan April, di minggu yang terakhir. Sudah 4 bulan selama tahun 2026 Tuhan bersama dengan kita. Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, tema di gereja kita di saat bulan April ini sudah berubah dari berjalan bersama Tuhan, sekarang berdiam di dalam hadirat Tuhan. Apa artinya? Sekali lagi, setiap kali tema ini bukan untuk 1-2 orang, semua jemaat yang ada di sini tanpa terkecuali. Jemaat biasa, majelis, pengerja, bahkan hamba Tuhan, bahkan Bapak Gembala sendiri, Bu Gembala, semuanya akhirnya. Kalau kita lihat tema ini, berjalan bersama Tuhan, selamanya kita tidak terus berjalan. Artinya ada waktu kita harus berhenti untuk berdiam bersama Tuhan. Gak selamanya kita umek terus berkarya, bekerja, berjalan, enggak. Sekali waktu harus berhenti dan diam. Di mana-mana manusia kalau melakukan terus ya pegel, capek kan. Tapi ada manusia yang ngoyo gitu loh, terus melakukan, enggak. Tema ini luar biasa, saya pelajari, saya bertanya betul apa maksud Tuhan. Ternyata selamanya kita nggak berjalan sekali waktu Tuhan. Ayo mandek, ayo berhenti, ayo omong-omong. Ayo kita komunikasi sama Tuhan, gak ngaku terus. Jadi apa artinya Tuhan yang mau saudara dan saya saat ini? Mari kita duduk tenang bersama Tuhan, saling ngomong satu sama lain, saling curhat satu sama lain. Dan ini nggak semua orang bisa. Oke, buka slide-nya. Ya. Firman Tuhan yang saya sampaikan, belajar diam di hadirat Tuhan. Kenapa saya katakan belajar? Sekali lagi banyak orang yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, nggak bisa untuk duduk menang. Menurut saya katakan seperti orang autis. Muka melaku orang, kalau mandek ini luar ini pencilan nggak karuan, kalau mandek. Makanya saat ini bagaimana kita mau belajar diam di dalam hadirat Tuhan. Ya, ayatnya dalam Mazmur 84:11. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain, kata Daud. Karena apa? Di pelataran Allah bagaimana kita bisa ada bersama, duduk satu tempat, berdiam bersama Tuhan Allah itu. Kenapa kita perlu berdiam sama Dia? Kita nggak boleh terus umek dan sekali waktu berdiam dalam hadirat Tuhan
adalah sebuah tindakan rohani untuk berhenti dari segala kesibukan duniawi, melepaskan kekhawatiran dan memusatkan seluruh perhatian kepada keberadaan Tuhan. Ini bukan sekedar diam tanpa aktivitas, melainkan penyerahan diri secara penuh untuk mendengarkan suaranya dan merasakan kedekatannya. Kenapa saya akan belajar? Mari kita belajar dekat sama Tuhan dengan lungguh bareng, cerita satu sama lain. Kenapa? Saya ceritakan kenapa harus belajar. Karena nggak bisa orang, tadi saya mau banyak orang sibuk, wis angel wis. Karena PDW. Saat ini kita semua dalam satu tempat ini, gereja ini dengan tema seperti ini, mari kita duduk diam bersama dengan Tuhan. Lepaskan segala kerisauan kegiatan duniawi. Contohnya kalau kita retret itu, retret kan gitu, kembali tinggalkan perkara duniawi, kesibukan, masalah, pikiran, beban. Ayo kembali, kita restorasi lagi. Sama dengan duduk diam ini. Kesibukan duniawi kita tinggalkan. Melepaskan segala kekhawatiran, memusatkan seluruh perhatian kita kepada keberadaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan suka. Sesungguhnya kita berdiam, ngomong-ngomongan, berdialog. Allah menciptakan Adam dan Hawa pertama kali tujuannya ngomong-ngomong. Satu sama lain saling cerita. Bukan satu pihak yang ngomong, satu pihak mendengarkan. Tidak. Si Jini ngomong, kono ngomong, satu mendengarkan, situ juga mendengarkan. Itu namanya komunikasi. Banyak orang percaya orang Kristen nggak bisa aja komunikasi. Ngomong dewe terus banyak, tapi nggak mau ngomong. Dan kita berdiam itu belajar mendengarkan suara Tuhan. Ini yang Tuhan mau sesungguhnya dalam iman kita. Bagaimana makna berdiam dalam hadirat Tuhan ini? Ya. Makna berdiam dalam hadirat Tuhan yang pertama, kita berhenti bergumul dengan segala kesulitan kita, dengan masalah kita, dengan persoalan kita. Enggak intinya doa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan, aku punya masalah, berkumpul dengan masalah Tuhan, aku masalah pekerjaan, masalah anakku, masalah bujuku, masalah pelayananku, dan sebagainya. Ini saatnya mandek dalam bergumul ini. Enggak terus. Ya. Mazmur 46 ayat 11, tolong dibuka ayatnya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggal di antara bangsa-bangsa, ditinggal di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Artinya sing kita berdiam, sing kita ngejak ngomong-ngomong, sing kita akan ngejak bicara, dialah Allah itu. Dan ini kita berdiam. Segala pergumulan kita, manusia nggak pernah lepas dari pergumulan, karena manusia nggak pernah lepas dari masalah, nggak pernah lepas dari segala tantangan, persoalan, pencobaan. Sehingga setiap kali doanya selalu bergumul. Tapi sekali waktu mandek, harus supaya kita ngerti karena Tuhan itu maksudnya Tuhan itu bagaimana. Kalau kita terus bergumul, terus gak ngerti apa yang Tuhan mau, Tuhan tuh selalu ingin menjawab doa dan selalu menjawab doa. Karena kita bergumul terus, kadang-kadang gak ngerti jawabnya Tuhan kok. Tuhan jawabnya bagaimana? Iya, nanti, besok, atau posisi. Kadang-kadang kita ngotot. Lah maksudnya berdiam kita pasti bergumul kita. Kenapa? Kenapa manusia bergumul? Karena takut. Takut gak mendapatkan sesuatu dalam kehidupan. Takut kalah, takut gagal, takut dengan masalah itu dia bisa menyelesaikan. Dan memang dunia seringkali membuat kita takut. Ya, dengan ekonomi kita takut, dengan keadaan dunia kita takut, dengan masalah yang lain kita takut, khawatir dan lain sebagainya. Dan saatnya kita bergumul. Yesaya 41 ayat 10.
Diamlah, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan kita bergumul terus karena takut dengan masalah, dengan kekhawatiran, dengan persoalan, dengan pekerjaan, dengan ekonomi nanti bagaimana. Sekarang waktu bergumul, Allah akan ngomong, oh coba, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janjinya kan Immanuel. Lalu katakan Allah menyertai kita selamanya sampai akhir zaman. Dan kasihnya terus berkelanjutan, gak pernah habis. Nah kita bergumul akhirnya gak ngerti dengan perkara ini. Karena kita bergumul lagi susah, takut, akhirnya gak ngerti Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Makanya mandek, diam dalam hati kita. Nah ini perlu belajar. Kadang-kadang kita gak sadar dan kita gak mau. Sesuatu diam dari dalam diri Tuhan bukan perkara mudah. Gak gampang bisa dilakukan. Ya ini masalahnya. Karena manusia banyak takut, banyak cemas, banyak khawatir dengan alam semesta, dengan keadaan, dengan masa depan dan lain sebagainya. Dengan sakit penyakit yang gak pernah sembuh. Ini akhirnya bergumul dan bergumul terus. Makanya saya katakan jangan takut. Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Lalu kita duduk meneng akan ngerti itu. Duduk merono cerita apa sih Tuhan? Saya betina gampang kok. Aku itu sih maha kuasa. Mau coba khawatir. Lalu kita kan ayam melawan kata-kata seperti itu. Seperti seorang anak kalau ayahnya bilang coba khawatir masa depan. Kan butuh apa sih? Nanti dikasih. Papa punya. Akhirnya anak itu kan apa ya? Gak ada khawatir kan? Tapi kalau anak itu mencilat dia orang nggak pernah ngomong sama bapak, ya bapak gak ngerti. Sama dengan kita, makanya kita duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk saling komunikasi, untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya. Berhenti bergumul. Yang kedua, keintiman rohani. Masuk dalam ketenangan untuk membangun keintiman dengan Tuhan oleh doa, penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan. Iki loh yang harus belajar. Iki loh yang orang angel melakukan. Ya. Tujuannya mendekat kita semakin dekat, semakin intim hubungan kita sama Tuhan. Masuk dalam membangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, penyembahan. Orang doa banyak, semua orang sok doa. Tapi doanya bagaimana? Nerocos karena PDW. Tadi kan saya ngomong, kalau kita diam sama Tuhan, akhirnya komunikasi dua pihak saling ngomong, dua pihak saling mendengarkan. Kalau orang berdoa kan ngomong karena PDW, mari amin Tuhan. Nah Tuhan ngomong apa? Kita nggak tahu. Makanya perlu berdiam dalam hadirat Tuhan supaya saling intim. Banyak orang itu nggak intim sama Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, karena nggak pernah bergumul berdiam di dalam hadirat Tuhan. Orang doa banyak, orang suka nyanyi muji Tuhan banyak, tapi orang suka menyembah sedikit. Ujian baru-baru banyak, orang menyanyi puji pintar, tapi orang menyembah Tuhan sedikit. Makanya perlu belajar. Perlu belajar. Makanya kita penyembahan dan merenungkan firman Tuhan. Orang baca firman Tuhan banyak, tapi nggak direnung no. Wis diwaca wis pokoknya bercoba kita tiap hari wis. Direnungkan nggak itu di rumah firman Tuhan. Inilah kita berdiam itu. Duduk manis, firman Tuhan dibuka, kita renungkan, oh firman Tuhan. Inilah bukti komunikasi Allah dengan kita melalui firman Tuhan itu.
Bukan saja di gereja, di rumah kita buka firman Tuhan, kita renungkan. Kalau saudara bilang misalnya saat teduh itu, saat teduh banyak orang cuma ngocok-ngocok hari, ya wes gak direnungkan. Semakin nanti hubungan sama Tuhan gak intim. Tujuan kita berdiam sama Dia di dalam untuk kita intim, semakin dekat, saling mengerti satu sama lain, perasaan satu sama lain saling mengerti, hati satu sama lain saling mengerti, saling paham. Apa karpe Tuhan itu kita tahu, Tuhan karpe saya, Tuhan tahu. Ini yang Tuhan mau saat ini. Belajar kita tahu akan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan itu apa dalam kehidupan kita, terutama para pelayan. Bukan karena PDW. Makanya kalau pelayan nggak pernah berdiam dalam hadirat Tuhan, seenak dewe melayani. Pinter, hebat. Tapi kehidupannya nggak pernah intim sama Tuhan. Perlu dekat sama Allah itu. Karena yang kita layani, kita sembah itu Allah. Perlu berdiam dulu, jangan repot, jangan sibuk dengan sedih. Banyak orang bekerja untuk Tuhan tapi gak bisa duduk tenang. Banyak orang bisa menyanyi menyembah sampai nangis tapi gak bisa nikmati hadirat Tuhan. Karena gak dekat. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindungan kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya, supaya dapat menceritakan pekerjaannya, mengerti karpe Tuhan. Ini yang Tuhan mau saat akhir zaman saat ini. Ini yang Tuhan rindukan buat kita saat ini. Untuk kita mengerti, dekat sama mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ojo ngomong Tuhan butuh ngerti kehendak aku butuh ini, Tuhan butuh sepeda motor, butuh kerja, butuh bisnis, butuh lancar, butuh sehat, butuh rumah, butuh jodoh. Terus kapan Tuhan ngomong? Nah ini kita dekat. Kalau kata tapi aku sudah dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Oh Tuhan karpe gini, oh aku melayani disuruh begini. Nggak karpe kita sendiri, nggak maunya kita sendiri, apa maunya Tuhan sehingga kita melakukan, benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Itulah pelayan Tuhan, bukan pekerjaan Tuhan. Nah ini berdiam, tujuannya seperti itu, maknanya berdiam seperti itu. Yang ketiga, memberi ruang bagi Tuhan, memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk berbicara, merawat dan memulihkan jiwa roh serta roh kita. Izinkan Tuhan bicara. Tadi dia ngomong orang doa tuh banyak, isok doa banyak. Mari doa yang belas tinggal. Terus kapan Tuhan bisa ngomong? Sekali lagi mari kita belajar. Saya pun masih belajar untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena saya ngakui saya sebagai hamba Tuhan. Saya ngakui sebagai hamba Tuhan. Kalau saya nggak nurut Tuhan, berarti bukan saya hamba Tuhan, hamba manusia atau hamba setan. Makanya saya terus perlu tiap hari berdiam di hadapan Tuhan. Saya tidur jam berapapun, jam 3 pasti dibangunkan nama Tuhan. Kalau nggak bangun, mau naik, pusing kaki, kram apa, pasti bangun. Masuk hadirat Tuhan, saya nyembah. Ya kadang-kadang karena manusia capek ya, tapi tetap harus belajar. Belajar itu ada niat, ada kemauan, nggak pakai alasan. Kalau saudara ingin naik kelas, ingin lulus, ya belajar. Nggak ada alasan capek, Tuhan malas, Tuhan angel, Tuhan mati-mati kayak. Enggak. Ada niat, ada upaya, ada mau. Bukan kok saya Tuhan, aku repot Tuhan. Bukan alasan. Niat saudara dalam diri, niat sendiri. Kita lakukan, kita melangkah. Mungkin pertama nggak bisa 5 menit, 2 menit, 10 menit. Belajar.
Ada kemauan dan niat untuk belajar, baru sampai kerjakan. Memberi ruang bagi Tuhan, izinkan Tuhan bicara saat ini. Jangan saudara turun yang bicara. Pelayan Tuhan belajar mengerti akan kehendak Tuhan saat ini. Itulah yang disebut sebagai pelayan Tuhan sesungguhnya. Belajar berdiam untuk mengerti. Dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel berbicara, sebab hamba-Mu ini siap mendengar. Buka hati, buka telinga, bicaralah Tuhan. Apa mau-Mu dalam hidupmu? Manusia tidak bisa menentukan jalannya. Manusia tidak ngerti apa yang terjadi hari esok. Saya ngerti kan Tuhan. Kita hanya punya rencananya, tapi saya tentukan siapa? Ya Tuhan. Makanya inilah kita harus berdiam untuk mengerti, takut sama Tuhan. Sekali lagi komunikasi itu satu sama lain, ngomong. Tuhan ngomong, kita juga harus belajar ngomong apa suara Tuhan. Belajar dan belajar. Saya katakan temanya belajar. Karena banyak orang sulit untuk melangkah seperti ini. Kalau selama kita nggak ada niat, ya kan nggak iso. Nggak bisa. Sibuk selamanya sibuk. Ini maknanya berdiam di dalam hadirat Tuhan itu. Sesungguhnya seperti ini. Dan ini sangat penting bagi setiap orang percaya. Penting bagi para pelayan. Penting bagi semua hamba Tuhan. Karena kita mengerti kehendak Tuhan. Alasannya kenapa ini penting? Satu, menemukan kekuatan baru. Loh, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan punya apa ya? Apa untuk supli kekuatan kita lagi gitu. Kasih motivasi, kasih vitamin supaya kuat lagi. Makanya perlu untuk menemukan kekuatan baru. Kalau kita berdiam dalam hadirat Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa dalam ketenangan dan kepercayaan terletak kekuatan kita. Tenang. Itu ayatnya Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Oke. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggak, maka belajar. Enggaknya kok males, enggaknya kok repot, enggaknya kok sibuk, enggaknya kok banyak masalah. Enggak. Enggaknya kok banyak alasan, banyak alibi. Ini firman Tuhan. Bukan saya ngomong, firman Tuhan. Kenapa? Tetapi kamu enggak. Sing alasannya A, B, C, D, alibi sing A, B, C, D. Padahal di situ kekuatan kita sesungguhnya menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pelayan, menghadapi istri, menghadapi suami, menghadapi pekerjaan. Inilah kekuatan kita. Kita nggak sadar, tapi males. Makanya belajar. Alasan mengapa menemukan kekuatan baru di saat kita diam dalam hadirat Tuhan. Tetapi ayo belajar dan belajar. Sekali lagi belajar adalah ada niat, ada kemauan, ada upaya, ada usaha. Jangan kalah dengan yang lainnya. Ya. Dan juga buka Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lu jelas yang bisa memberi kekuatan kan Allah, bukan kekayaan, bukan orang tua, bukan gembala, bukan pelayanan, tapi Tuhan. Rasanya kan capek, kok melayani,
kerja. Kadang-kadang saya juga pernah saya ngeluh. Tuhan aku kemeleran di Senin sampai Minggu guys. Senin sampai Jumat jam 6, pulang nanti jam 4. Sabtu iya, Minggu sih nang kerja. Tapi gak ada berhenti. Makanya teman-teman aku janji ketemu, yo. Tidak janji kapan, jam berapa. Ada lain. Tapi ada waktu. Tuhan kasih kita waktu 24 jam. Apa yang sudah lakukan saat itu 24 jam? Surah PKB. Seperpuluhannya mana? Perpuluhan bukan hanya uang, bukan hanya duit. Waktu itu perpuluhan. Kesehatan juga perpuluhan. Ini seringkali kita nggak ngerti kan. Dipikir perpuluhan itu hanya duit. Waktu itu perpuluhan juga yang harus kita lakukan. Makanya ada berdiam ini. Kamu butuh kekuatan, kita butuh kekuatan. Tapi enggak, kita suruh berdiam di luar. Wes 15 menit, gak usah suwi-suwi. Ayo, kita belajar, kita lakukan. Kita tinggalkan kesibukan itu, kita tinggalkan masalah duduk diam sama berdiam. Inilah pentingnya, supaya ada kekuatan baru. Yang kedua, apa pentingnya? Untuk mendengar suara Tuhan. Di tengah kebisingan dunia, kita sering sulit memahami kehendak Tuhan. Keheningan membantu kita menangkap suara yang lembut daripada. Saudara perlu keheningan. Makanya kenapa saya jam 3 dini hari tenang wis, karena suara. Makanya teman-teman, kalau kamu berdoa masuk kamar, pintu tutup, jegrek, baru berdoa. Itu firman Tuhan wajarnya. Yesus sendiri berdoa dini hari. Dan kita diajar seperti itu. Dalam keheningan untuk belajar mendengar suara Tuhan. Makanya kenapa saya katakan belajar aneh. Bangun pagi-pagi, waduh, saya kemuli enak. Aku mulai musim hujan, demi setengah mati. Ya, jam 5 saya bisa ngorok, aduh, terus jam 7. Makanya belajar. Saya kasih tahu tadi belajar, berdiam dari makan belajar. Mari kita belajar. Saya belajar. Belajar mendengar suara Tuhan. Mazmur 95 ayat 7 dan 8. Sebab Dia Allah kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba. Tuntunan tangannya pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Seringkali Tuhan ngomong, ayo belajar, ayo melangkah, ayo bertindak, repot. Saudara, bukan, jangan mengeraskan hati. Kita belajar mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Kita layak dalam pelayanan, layak dalam ibadah, layak. Maaf Bapak Ibu, saudara mempersembahkan keuangan yang gede, yang besar, apapun itu berkenan di hadapan Tuhan. Belum tentu. Kalau hati kita nggak menyenangkan hati Tuhan, kalau kehidupan kita nggak menyenangkan hati Tuhan. Waktu Tuhan Yesus melihat persembahan, ada 2 dinar bunyi kelontang. Tuhan ini benar, Tuhan kasihkan semuanya. Karena dia dekat sama Tuhan. Sesuatu terjadi itu kalau kita bagaimana berdiam dengan suara Tuhan. Suaranya jelas. Tinggal kita peka, tinggal kita mengeraskan hati. Yeremia 26 ayat 13. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Kita perbaiki, sehingga apapun terjadi malapetaka itu tidak akan terjadi. Sajane Tuhan mangkel, akhirnya Tuhan nggak jadi mangkel. Karena kita mau berdiam, ngomong-ngomongan, komunikasi. Karena kita belajar mendengar suara Tuhan. Apa Tuhan? Tuhan kan senang. Sama dengan Bapak Ibu dan saya kan. Kalau kita ngomong di rumah kan senang kan. Apa mulai diperhatikan? Ya Pak, ya. Aku saya jadi kepala sekolah ngomong, ayo Bapak Ibu guru ini. Ya Pak, senang kan.
Kok dilakukan kok nanti senang. Sama dengan Tuhan sesungguhnya. Kalau kita belajar mendengarkan suara Tuhan, Tuhan itu senang setengah mati. Nah, seringkali kita enggan. Ya, saya tadi kita enggan. Sehingga kenapa banyak orang Kristen makan enggan mendengar suara Tuhan? Kekuatannya nggak ada kekuatan sama sekali karena enggan. Karena banyak alibi dan alasan, banyak persoalan, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah kita berjalan bersama Allah, ayo mandek, jegrek, berhenti bicara, komunikasi, omong-omongan, saling mengerti hati kita, saling paham. Tuhan mengerti karakter kita juga belajar mengerti karakter Tuhan. Inilah pentingnya untuk kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, alasannya apa? Pemulihan jiwa. Berdiam ini memungkinkan Tuhan untuk bekerja merawat mata rohani dan menyegarkan jiwa yang lelah. Capek sudah. Tadi orang lain juga capek. Apalagi bekerja seluar capek. Ibu rumah tangga saya nggak kerja, melayani keluarga rumah saya juga capek. Itu tanya ibu saya nggak kerja itu. Sing masak, sing ngono, capek. Belum lagi nggak punya masalah, anak sing nakal capek. Pelayanan juga gini capek, sing latihan, sing ini, ngomong, capek. Belum lagi nanti kecewa, capek. Makanya perlu berdiam di hadirat Tuhan. Harus berdiam di hadirat Tuhan. Memungkinkan Tuhan untuk bekerja merawat, untuk kita dipulihkan lagi, disegarkan lagi. Mazmur 42 ayat 10. Ini ceritanya Ayub. Mazmur 42 ayat yang ke-10. Ayub, maaf ya. Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub sebab ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaan dalam. Dipulihkan kan? Sama dengan kita. Kalau Ayub dipulihkan, saudara saya sama. Kalau kita mau duduk diam, Ayub sedang mengalami masalah percobaan itu gak karuan. Istrinya meninggalkan dia, anaknya mati, harta bendanya habis, dia sakit, sama teman-temannya diolok, dihujat. Akhirnya dia berdiam. Kanan gak ada, kiri gak ada, belakang gak ada, tapi saya tahu di atas ada dia. Karena dia berdiam, dia mendengar sama Tuhan, dia dipulihkan. Karena mendengar suara Tuhan, dipulihkan, semuanya dipulihkan, hartanya dipulihkan, kesehatannya dipulihkan. Nah itu kalau kita mau dipulihkan saat ini, mari kembali berdiam dalam hadirat Tuhan. Hanya Dia yang bisa memulihkan kekuatan kita kalau kita mau berdiam dekat sama Dia. Mazmur 23 ayat 3. Mazmur 23, gembala yang baik. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sing menyegarkan itu Tuhan. Kalau kita mau duduk manis di hadapannya, mari kita belajar sana. Tema saya belajar berdiam di hadapan Tuhan. Karena belajar, ayo melangkah bareng-bareng, ayo sama-sama lakukan Bapak Ibu. Kalau saudara ingin dipulihkan, kalau ingin dapat kekuatan baru, ada niat, ada upaya. Tuhan kasih waktu 24 jam, gak mungkin sama sekali gak ada. Saya tidur ada waktunya, makan ada waktunya, saya main game ada waktunya, saya lihat TV ada waktunya, saya olahraga jogging ada waktunya, saya baca firman Tuhan ada waktunya, saya menyembah Tuhan ada waktunya. Nggak semuanya untuk main game, nggak semuanya untuk lihat TV, nggak semuanya untuk tidur. Nah, ada waktunya. Tanya itu anak saya untuk waktu, tapi untuk Tuhan beri kekuatan. Cara memulainya untuk belajar bagaimana sekarang. Nah ini tips untuk belajar itu bagaimana. Yang pertama, ini kasih tips saya ya, Pak Kasih.
Cari waktu dan tempat yang tenang. Cari waktu dan tempat yang tenang. Oh, tempat yang tenang, wah, kamu gak terawah saya. Tak macet. Tak nangkil aku tuh. Gak mau, gak apa-apa. Gak salah, gak. Ambil prei cuti, gak kerja, ayo. Silakan. Sak keluarga. Saudara berdiam diri dalam waktu Tuhan itu pribadi. Pribadi. Bukan satu keluarga. Satu keluarga ada dewa di mesbah, keluarga itu ada sendiri. Tapi berdiam itu pribadi. Karena Tuhan punya rencana setiap pribadi orang beda-beda. Sak keluarga, aku dan istriku beda, sama anakku beda. Makanya setiap pribadi harus belajar. Bukan bapak itu suruh masuk hadirat Tuhan berdiam, tapi kita juga. Makanya cari waktu, tempat yang tenang. Hindari distraksi gadget atau suara bising agar bisa fokus sepenuhnya. Saudara berdoa atau Peki nggak di saya nggak dimatikan, tahu-tahu bunyi titit. Kira-kira buka nggak itu? Tegang Tuhan, stop, taruh. Saudara tuh jangan ngomong-ngomongan sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Semua dinolkan. Biar bisa enak omong-omongannya, biar bisa jelas, biar bisa kerungu dengan jelas. Gitu tujuannya. Cari waktu dan tempat yang tenang. Dari segala kesibukan. Saudara mau, aku besok jam 3 dini hari, yowes jam 11 malam mau tidur, silakan. Atau semua udah tidur, wis. Anak-anakku, istriku udah tidur, suamiku udah tidur, cari jam 11 malam. TV tak matikan, HP tak matikan, silakan. Memuji, menyembah Tuhan. Saudara nanti merasakan bagaimana nikmatnya hadirat Tuhan. Pas. Saudara bisa nikmati hadirat Tuhan, kalau saudara bisa pribadi menyembah Tuhan. Saudara coba nanti di rumah. Yang kedua, tip yang kedua, menenangkan hati dan pikiran. Akui segala kekhawatiran dan serahkan beban tersebut kepada Tuhan. Serahkan, guys. Nah, kalau kita ingin ngomong saya digandoli masalah, enggak kira ngomong Tuhan masalah pakai utang pakai bisnis itu gak karu-karuan. Bojoku ini aduh gak karu-karuan, harus ditinggal. Menenangkan hati dan pikiran, akui segala kekhawatiranmu dan serahkan beban tersebut kepada Tuhan. Tip yang ketiga, renungkan firman-Nya. Gunakan ayat-ayat Alkitab sebagai dasar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi, saudara ngomong, Tuhan ngomong ada di sini. Makanya tadi ini direnungkan, dibaca, direnungkan. Renungkan firman Tuhan, dibaca terus tanya Tuhan. Ojo dibaca, mari tutup Alkitab yang tinggal. Apa ini? Dulu memang saya alami. Waktu saya pertama kali habis dibaptis, saya janji saya baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu 1 tahun habis. Ya tak mau coy, tak elek aja, gak ngerti wis tak baca. Apalagi mulai imamat sampai raja-raja itu tak baca. Yang penting 1 tahun habis 1 Alkitab. Gak ngerti, gak belajar ngerti. Tapi sekarang mulai belajar, tak ulangi lagi, tak ulangi. Renungkan firman Tuhan itu. Jangan asal dibaca, renungkan. Apa manfaatnya dalam firman saudara? Yang keempat, menaati dengan iman. Menaati dengan iman. Tidak perlu terburu-buru. Nikmati momen kebersamaan dengannya tanpa harus selalu banyak bicara. Apa? Akan tinggalkan persoalan segala. Wes kamu sih ngangkat Tuhan, aku ini apa kira? Kalau perlu nggak kertas tulis ya, kebutuhanku ikhtiar aku ya. Tuhan sudah tahu itu. Tinggal kita saat ini berdiam, duduk sama Tuhan. Kita menanti dengan iman, tidak perlu buru-buru, santai. Nah, ini perlu waktu tenang. Dan sekarang saudara, ibu-ibu masak, ditinggal wajahnya kompore, ini anak berdoa, lo nggak gosok. Kan nggak mungkin. Semuanya sudah nol, nggak ada kegiatan. Nikmati
momen kebersamaan dengan Tuhan. Nikmati saudara, enak bersama hadirat Tuhan. Kita mau bekerja hari itu, seger, pikiran seger, jasmani seger, rohani seger. Saudara coba, ada berapa jemaat ini yang udah coba? Dia merasakan luar biasa perbedaannya sebelum menikmati hadirat Tuhan yang sudah mulia. Ada pemulihan, ada kemenangan. Mari kita sama-sama belajar menikmati hadirat Tuhan saat ini. Mulai kapan? Ya mulai sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita belajar Bapak. Cari waktu untuk nikmati berdiam di dalam Tuhan. Jangan terus bekerja, jangan terus sibuk, tinggalkan kesibukan. Tinggalkan, mari masuk di dalam Tuhan. Tema yang lalu kita berjalan, dan saat ini temanya kita berdiam, duduk, mendengar suara Tuhan. Kesibukan apapun, tinggalkan. Kalau saudara ingin dipulihkan, kalau saudara ingin dikuatkan, kalau saudara ingin dibaharui, belajar. Mungkin belum bisa, tapi setelah firman Tuhan ini saudara dengar, mulai besok lakukan, belajar dan belajar saat ini. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku dengan hadirmu. Dalam kita berkumpul, berdiam, itu rasanya hadir Allah. Kita bisa memandang wajahnya, menikmati hadirat Tuhan. Itulah berdiam bersama hadirat Tuhan sesungguhnya. Dan kita bisa dekat dan sangat dekat, suatu intim seperti sahabat rasanya. Haleluya. Kita pujian ini, penuhi hatimu. Dengan hadir, ku rindu memandang wajah. Mari kita belajar di dalam kekudusan. Bapakku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara Tuhan. Itulah komunikasi. Ku rindu mendengar suara Tuhan di dalam hatimu. Kembali dari awal, penuhi hatimu dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Kau aku dekat, dalam hatimu. Dalam hati, ku rindu mendengar suara Tuhan. Ku rindu mendengar suara Tuhan di tempat kudusmu. Segala ku rasakan kasihmu, ku rasakan dan indahnya kekudusan penuhi dengan kasih yang di hadiratmu. Oh haleluya, yang di hadiratmu. Dan ku bersyukur Raja hambamu, Tuhan mereka dirimu.
Mari kita angkat berdiri, kita buktikan penuhi hatiku Tuhan dengan hadir. Kita mari kita lihat dalam hadirat-Nya dengan hadir. Amin. Kita pandang, kita pandang padamu Tuhan di dalam kekudusanmu. Amin. Mari kita bersedia dekat, semakin dekat, semakin intim dengannya. Ya Allah, ya Allah. Ku hidup mendengar suara-Mu Tuhan di tempat dudukku. Sekarang ku mendengar rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu ya Allah, ya Allah. Dan indahnya gelap putusan-Mu penuhi dengan kasih yang hadirat-Mu. Oh kiranya setiap di hadirat-Mu ku mengangkat tanganku ya Allah, dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Dia di hati, oh rasakan kasih-Mu, oh ya Allah, rasakan kasih-Mu ya Allah. Mari belajar berdiam, berdiam dengan mengindah ketemu ya Allah. Oh berdiam dengan kasih-Mu, dia di hadirat-Mu, dia di hadirat-Mu. Ku ya Allah, dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu. Dengan lembut katakan ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan indahnya berdiam dalam hadirat Tuhan. Kita merasakan kasih. Haleluya. Kita dipenuhi dengan kasih. Kalau kita diam di dalam hadirat, oh indah. Dia di hadirat, oh ya Allah, ya Allah. Dan ku bersyukur, oh menyembah di hadirat Tuhan. Kita penuhi dengan kasih, ya Allah. Amin. Dia di hati, oh
Bapak yang kita berdiam, hilangkan kesibukan. Bukan terus kita berjalan, tapi saatnya kita berdiam di hadirat Tuhan, berkomunikasi dengan Dia, supaya semakin erat, semakin intim, semakin mengenal satu sama lain. Sampai saat ini seberapa kau mengenal dengan Tuhan? Seberapa dekat kau dengan Tuhan Allahmu? Seberapa yakin Dia sanggup menolong? Seberapa yakin kau Tuhan sanggup memberi kekuatan kepadamu? Kalau kita tak pernah berdiam di dalam hadirat-Nya, sekian lama, 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 Ia dengarkan suara, dengarkan, Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas, Dia Allah yang Dia sanggup berkata-kata, Dia lewas, Dia menyegarkan jiwa, Dia memulihkan kekuatan. Dia lewas kalau kita mau berdiam dalam hadirat. Dia lewas, Dia lewas. Jangan mengeraskan. Dia lewas, Dia lewas. Dia lewas, Dia lewas. Dia lewas, Dia lewas, Dia lewas. Dia lewas. Dia lewas. Mungkin saat ini Dia sudah bicara. Jangan mengeraskan. Dia lewas. Nikmati saat ini berdiam dengan hadirat-Nya. Walaupun bukan sebentar, 5 menit, 10 menit, nikmati saat ini. Bagaimana kita bersekutu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nikmati saat ini. Mulai saat ini kita belajar. Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas. Terus dengarkan suaranya dengan lembut. Ia lewas. Mungkin Dia menasihati, mungkin Dia tegur saat ini. Ia lewas saat ini. Dia ingin memulihkan kita. Dia ingin memulihkan. Ia lewas. Dia ingin menyegarkan jiwa kita. Ia lewas. Kita lewas. Dia ingin menguatkan. Ia lewas. Ia lewas. Ia lewas. Ia lewas. Yesus. Yesus. Ia lewas. Ia lewas. Glory. Ini kami hamba. Kita ini kami umatmu, siap mendengar Tuhan. Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas. Terus nikmati sedekat engkau sama Tuhan. Nikmati saat ini. Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas. Nikmati terus sampai kau merasakan hadirat. Haleluya. Haleluya. Jangan mengeraskan. Ia lewas, Ia lewas. Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas, Ia lewas.
Iralamas. Iralamas. Glory. Iralamas. Oh, hallelujah. Iralamas. 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 Akan iralamas. Oh, iralamas. 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 Glory. Iralamas. Terima kasih. Berarti kita menyenangkan Tuhan. Iralamas. 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 Menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan. Menyenangkanku, Senangkanmu. hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, inilah kami belajar menyenangkan-Mu. Kami ingin belajar duduk diam, berdiam di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai bicara, Roh Kudus-Mu terus bekerja. Untuk kami mau belajar berdiam dalam hadirat-Mu, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini Engkau bekerja buat kami, Engkau lawat kami. Terpujilah nama-Mu, Engkau berkarya melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. How great Allah seperti Engkau yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
ini kami boleh menyelesaikan dalam ibadah ini. Sebentar kami boleh berpisah pulang, maka penyertaan-Mu terjadi buat setiap kami. Maka saat ini kami berserah padamu, kami mengangkat tangan kami, biarlah Engkau turun tangan, memberkati, menyertai setiap kami. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, biarlah kita boleh menerima berkat yang daripada Dia, dan terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita, menjaga, melindungi kita semua, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus